Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Hidayat dengan NIM 2002112576. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi waralaba dan flowchart dari bisnis yang akan saya jalani nantinya. Nah, kita masuk dulu ke dalam konsep umum waralaba sebelum kita bahas tentang flowchart dan bisnis yang akan saya jelaskan nantinya. Di dalam konsep umum waralaba saya telah membagi dalam 6 konsep dasar utama. Yang pertama tentunya adalah pengertian waralaba itu sendiri. Yang kedua, jenis-jenis dari waralaba. Yang ketiga, elemen dalam waralaba. Yang keempat, tujuan dan manfaat waralaba. Yang kelima, keuntungan dan kerugian dari waralaba. Serta yang terakhir adalah flowchart dari konsep bisnis yang akan saya laksanakan. Nah, kita langsung masuk ke dalam pengertian waralaba. Apa sih itu waralaba? Waralaba adalah bentuk kerjasama bisnis antara pemilik merek, produk, atau sistem operasional dengan pihak kedua yang berupa pemberian izin untuk pemakaian merek, produk, dan sistem operasional. Sementara menurut pemerintah Indonesia, waralaba adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan dan menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau yang kita sebut dengan haki, atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. Istilah waralaba sendiri merupakan gabungan dari kata wara yang berarti lebih dan laba yang berarti keuntungan. Sementara waralaba di Indonesia diatur dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba. Bisnis waralaba juga banyak berkembang pesat di Indonesia. Banyak kita jumpai bisnis di bidang sektor kuliner, restoran, minimarket, kedai kopi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis waralaba. Di sini jenis-jenis waralaba kita bedakan atas dua. Yang pertama menurut kriterianya dan kedua menurut asalnya. Yang pertama itu adalah jenis-jenis waralaba menurut kriterianya. Jenis franchise atau waralaba menurut kriterianya ada 3 macam. Yang pertama, franchise produk. Misalnya, waralaba makanan atau restoran cepat saji seperti McDonald, kebab Turki, dan KFC. Yang kedua ada namanya franchise jasa atau waralaba jasa, yaitu jenis waralaba dalam layanan berupa jasa seperti pendidikan, agen travel, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada namanya franchise gabungan atau waralaba gabungan, yaitu waralaba berupa produk yang berbentuk barang serta pelayanan dalam bentuk jasa. Artinya dua hal digabungi dalam satu waralaba gitu. Dan pembagian yang kedua yaitu waralaba menurut asalnya. Sedangkan dalam pembagian menurut asalnya itu terbagi atas 2 jenis. Yang pertama, waralaba dalam negeri atau franchise dalam negeri, yang sangat cocok untuk kamu yang masih pemula dalam bidang usaha. Artinya franchise dalam negeri baik untuk kita, baik dalam sektor menengah, kelas bawah, ataupun kelas atas yang ingin memulai ataupun sebagai pemula dalam usaha waralaba. Yang kedua ada namanya franchise ataupun waralaba luar negeri. Biasanya merek-merek ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat dan skalanya internasional sehingga lebih bergengsi, dan ini mungkin dipakai ataupun diterapkan untuk orang-orang sudah mahir dalam bisnis, terutama dalam bisnis waralaba. Nah, selanjutnya kita masuk dalam elemen waralaba. Di dalam waralaba ada 2 elemen penting yang bisa dalam bisnis ini. Yang pertama ada namanya istilah franchisor atau pemilik bisnis atau pemberi waralaba, yang artinya pemilik merek dagang atau usaha yang memberikan hal penjualan kepada pihak lain, bisa berupa badan usaha atau perseorangan. Artinya franchisor itu adalah sebagai penjual ataupun penyedia waralaba. Yang kedua ada namanya franchise atau pembeli ataupun penerima waralaba, yaitu pihak pembeli waralaba yang menerima hak untuk menjalankan bisnis dari franchisor, bisa berupa badan usaha ataupun perseorangan. Dalam waralaba, pemilik bisnis atau yang dikenal dengan sebutan franchisor menggunakan uang sang pembeli franchise untuk mengembangkan bisnisnya. Sebagai barternya, ia menyediakan sistem bisnis yang sudah siap jalan kepada pihak franchise. Dengan demikian, franchise dapat berbisnis dengan merek, sistem,
SOP, dan prosedur yang sudah ada sehingga tidak perlu membangun dari nol lagi. Nah, dalam sistem waralaba tersebut, kita memakai nama mereknya orang kita pakai tersebut atau orang dari franchisor. Artinya kita hanya sebagai penerusnya ataupun pengelola keuangannya saja. Sehingga seluruh mulai dari sistem bisnis, merek, serta shopnya itu merupakan milik dari pemberi waralaba. Sementara yang kita sebagai penerima waralaba hanya menjual ataupun melaksanakan tanggung jawab kepada bawahannya dan sebagai pengelola keuangannya saja. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu tujuan dan manfaat dalam waralaba atau manfaat franchise dalam bisnis. Bisnis dengan sistem franchise atau waralaba lebih disukai dan dipilih masyarakat tentunya bukan tanpa alasan. Menjalankan usaha waralaba atau franchise dirasa lebih mudah dan menguntungkan, terutama bagi yang masih pemula. Tujuan dari adanya sistem franchise memang salah satunya untuk memberikan kesempatan kepada orang yang masih awam dengan bisnis agar sukses menjadi pengusaha. Artinya, dengan sistem waralaba, kita tidak perlu membangun dari nol lagi. Artinya, kita melanjutkan dari merek yang sudah ada, dari shop yang sudah ada, dari komunitas yang sudah ada, dan kita hanya menjalankan komunitas yang baru, tapi dengan berindukkan pada pemberi waralaba, dan kita hanya mengolah sebagai keuangan. Artinya, kita bekerja sama, membangun integritas, tidak perlu membangun usaha dari nol lagi, dan ini dianggap sebagai efektif bagi bisnis pemula untuk menjalankan dalam dunia perbisnisan. Selain itu, ada beberapa manfaat yang dapat dari sistem waralaba ini. Dan berikut beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari franchise dari sistem waralaba yang dijalankannya. Yang pertama yaitu menurunkan risiko kegagalan. Faktor yang paling sering menghambat seseorang untuk menjadi pengusaha mandiri adalah rasa takut untuk gagal. Apabila mengingat persaingan di dunia usaha sekarang itu semakin sengit, kegagalan artinya kehilangan modal yang tidak sedikit. Meskipun tidak 100% menjamin kesuksesan, namun bisnis dengan sistem waralaba ini jauh lebih kecil risiko kegagalannya. Artinya inilah yang membuat faktor utama bisnis ini digemari. Artinya bisnis ini mempunyai risiko kegagalan yang lebih kecil daripada bisnis mandiri. Kamu menjual produk atau jasa yang sudah dikenal namanya oleh masyarakat, sehingga lebih mudah dalam hal pemasaran ataupun marketing. Selain itu, biasanya pemilik merek ataupun franchisor juga akan memberikan tips dan triks atau pengetahuan tentang bisnis yang akan kamu jalankan tersebut. Yang kedua adalah mempermudah operasional usaha. Memilih bisnis franchise ataupun waralaba sebagai penerima waralaba artinya kita akan lebih mudah saat menjalankan operasional karena semua kebutuhan sudah disiapkan oleh franchisor ataupun pemberi waralaba. Misalnya dari gerobak, resep masakan, bumbu, bahan-bahan, spanduk, dan perlengkapan operasional lainnya. Kamu tidak perlu pusing memikirkan hal tersebut. Jadi kita tidak perlu pusing memikirkan hal tersebut. Artinya kita hanya menggunakan dan menjalankan saja dari proses bisnis yang ada, tidak memulai dari nol. Tugas kita hanyalah menjual produk kepada konsumen. Yang ketiga, lebih efisien. Kalau kita merintis usaha dengan nama mandiri atau dengan usaha dari nol, kita harus siap dengan segala macam kebutuhan, biaya, waktu, dan tenaga untuk mempromosikan serta memperkenalkan produk kita yang baru. Semua proses itu tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sementara untuk franchise atau waralaba itu lebih efisien waktunya dan efektif karena kita sudah menjalankan usaha yang sudah dikenal oleh masyarakat dan kita tinggal hanya menjalankannya, sementara bahan-bahan dasar ataupun kebutuhan dasar sudah disiapkan oleh franchisor. Yang keempat, lebih mudah menarik konsumen. Menjual sesuatu yang namanya sudah sangat dikenal oleh masyarakat tentunya jauh lebih mudah. Apalagi kalau franchise tersebut juga dikenal memiliki kualitas dan pelayanan yang memuaskan. Kita tinggal buka lapaknya saja dan konsumen akan datang dengan sendirinya. Kita langsung masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu keuntungan dan kerugian menjalankan bisnis waralaba. Tentunya setiap usaha bisnis atau setiap kegiatan atau setiap usaha yang dijalankan pasti ada keuntungan dan kekurangan masing-masing, termasuk jika kita ingin tertarik ataupun menjalankan bisnis waralaba ini. Nah, yang pertama kita akan jelaskan dulu apa saja sih keuntungan dari menjalankan bisnis waralaba. Yang pertama, manajemen bisnis telah terbangun.
Tidak seperti membangun bisnis sendiri atau mandiri, sistem waralaba telah memiliki manajemen bisnis yang siap dan matang. Biasanya, para waralaba pun mulai memberikan kesempatan untuk membuka waralaba karena bisnis yang jalannya sudah matang, memiliki pasar yang tidak berubah-ubah, dan juga memiliki reputasi yang baik, sehingga manajemen dan strategis bisnis yang dijalankan sudah berkelanjutan. Artinya apa? Manajemen bisnis ini sudah terbentuk karena manajemen bisnis ini sudah bangun dari lama. Artinya kita membangun usaha dan meneruskan usaha dari sistem franchisor ataupun pemberi laba. Yang kedua adalah merek atau brandnya sudah dikenal masyarakat. Brand yang sudah dikenal oleh masyarakat biasanya sudah memiliki konsumen dan pasarnya sendiri, sehingga para franchise tidak perlu memikirkan strategi pemasaran dan analisis pesaing. Merek yang baik pasti juga memiliki liputan media yang luas, sehingga bisnis waralaba akan lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga, kerjasama yang terbangun sejak awal. Orang yang membeli waralaba akan mendapatkan keuntungan kerjasama yang telah terbangun oleh pihak sebelumnya oleh pemilik waralaba. Contohnya, kerjasama dengan pemasok bahan baku, pihak periklanan, dan pemasaran, serta lain sebagainya. Dengan kerjasama yang baik, franchisor biasanya memberikan dukungan berupa pelatihan manajemen finansial, pemasaran, dan juga pasokan sumber daya. Artinya apa? Kita ketika memulai bisnis waralaba, perbedaannya dengan bisnis mandiri adalah kita tidak memikirkan hal yang lebih rumit. Kita tidak memikirkan hal bahan ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya, karena sistem ini sudah dirancang oleh franchisor dari lama, sehingga kerjasama dengan pemasok itu sudah ada, sehingga kita tidak memikirkan hal tersebut. Dan kita juga mendapatkan pelatihan dari franchisor berupa pelatihan manajemen finansial, pemasaran, dan juga pelatihan lainnya. Yang keempat, peluang sukses yang lebih cepat. Bisnis waralaba biasanya memiliki peluang sukses yang lebih cepat karena liputan media yang baik dan juga sudah memiliki pasar dan konsumen yang setia. Biaya modal yang dikeluarkan juga terukur karena pasokan sumber daya dan strategi pemasaran yang sudah matang dari franchisor. Dan yang kelima adalah manajemen finansial lebih mudah. Setiap investor biasanya lebih suka untuk memberikan modal pada bisnis yang telah kokoh dari segi finansial dan jaringan pemasaran. Dengan menggunakan bisnis waralaba, maka sistem manajemen finansial telah diterapkan oleh pemilik waralaba utama. Artinya apa? Manajemen ini sudah terbentuk, sudah terstruktur, sehingga dalam pergerakannya ataupun dalam eksekusinya sudah lebih mudah. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang kerugian atau kekurangan dalam menjalankan sistem waralaba atau franchise. Yang pertama, kurangnya kendali dari pembeli waralaba terhadap bisnisnya sendiri. Hal tersebut dikarenakan semua sistem telah ditentukan oleh pemilik waralaba, sehingga ruang gerak-gerik pemilik waralaba atau pembeli waralaba akan sangat terbatas. Ide-ide untuk berkreativitas pun terkadang tidak dapat diaplikasikan atau diimplementasikan karena adanya perjanjian-perjanjian khusus sebelum dilaksanakan kerjasama ataupun pembelian waralaba. Yang kedua, meskipun bisnis waralaba memiliki pasar yang matang, para pembeli waralaba biasanya terjebak dalam tren pasar. Perilaku konsumen yang berubah-ubah terhadap tren mampu mempengaruhi kondisi bisnis waralaba. Misalnya, franchise Thai Tea yang mulai tergerus trennya dan digantikan oleh minuman campuran Yakult dan juga susu gula aren. Yang ketiga, ketergantungan pada reputasi waralaba lainnya. Jika waralaba lainnya melakukan kesalahan dan mengakibatkan rusaknya reputasi, maka hal tersebut juga akan mempengaruhi waralaba yang sedang kita kelola. Selanjutnya, membutuhkan modal kerja yang lebih banyak. Pihak pewaralaba akan memajukan biaya awal untuk pembelian perjanjian waralaba. Kemudian juga ada biaya lanjutan untuk pelatihan dan dukungan bagi para pembeli waralaba. Dan yang kelima, adanya pemotongan keuntungan. Pembeli waralaba memiliki kewajiban untuk membayar royalti dari sejumlah keuntungan yang didapatkan. Jika keuntungan dapatkan sedikit, berarti keuntungan tersebut akan dipotong untuk menutupi biaya tersebut. Banyak orang yang berpikir bahwa menjalankan bisnis waralaba akan mudah mendapatkan keuntungan lebih besar karena brand telah dikenal banyak orang. Tapi pada kenyataannya, hal tersebut belum tentu terjadi. Biaya yang dikeluarkan oleh pembeli waralaba kepada pihak pemilik waralaba akan dipotong oleh keuntungan yang didapat. Pembeli waralaba memang akan mendapatkan banyak kemudahan di saat-saat awal usaha,
Tetapi untuk jangka panjang, para pemilik waralaba terkadang akan menemukan bahwa memulai bisnis sendiri mungkin akan jauh lebih menguntungkan. Nah, di sini berhubung kita bicara tentang keuntungan dan kerugian dalam menjalankan bisnis waralaba, di sini saya juga akan menjelaskan tips-tips atau beberapa tips yang saya dapatkan, yang saya baca dan saya simpulkan dari agar usaha yang kita jalankan atau usaha waralaba yang kita jalankan dengan modal kecil dapat menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Yang pertama, tipsnya, pilihlah waralaba yang mudah digeluti ataupun dijalankan. Yang kedua, pilihlah waralaba yang produknya akan terus bertahan dan dibutuhkan oleh konsumen, artinya bukan produk musiman. Yang ketiga, pilihlah waralaba yang harga produknya terjangkau namun tetap memiliki kualitas premium atau prima. Yang keempat, tentukan waralaba yang banyak diminati dan dicari oleh konsumen. Yang kelima, jalankan bisnis waralaba dengan pelayanan yang rendah atau ramah dan baik. Yang keenam, pilihlah waralaba yang dekat dengan rumah Anda sehingga mudah untuk mendapatkan informasi tentang bisnis tersebut. Serta pilihlah lokasi yang strategis agar menunjang kesuksesan bisnis kita. Itulah tips tadi untuk menyalakan waralaba dengan modal yang kecil sehingga kita bisa terhindar dari kekurangan ataupun kerugian yang besar. Baiklah, itulah penjelasan tadi tentang konsep umum dan konsep dasar tentang waralaba. Sekarang kita masuk ke dalam flowchart waralaba ataupun waralaba yang saya pilih. Sebelum masuk ke dalam flowchartnya ataupun alasan mengapa saya memilih bisnis tersebut, tentunya saya akan memberikan tentang deskripsi waralaba yang saya pilih ataupun usaha waralaba yang telah saya tentukan. Alur dari cerita ataupun deskripsi waralaba yang saya pilih ini sebagai berikut. Pak Andi memiliki usaha di bidang kuliner yaitu bakso dan mie ayam Pak Andi. Nama usahanya adalah bakso dan mie ayam Pak Andi. Bisnis Pak Andi ini terkenal dan memiliki banyak pelanggan sehingga dia tertarik untuk mengembangkan usahanya dengan sistem waralaba. Paket-paket yang ia sediakan itu meliputi merek dagang, bahan makanan, hingga SOP yang berlaku di usaha baksonya. Dan ia menjual paket waralaba ini yaitu sebesar 45 juta rupiah. Dari informasi tersebut saya tertarik untuk membeli ataupun memiliki usaha warung bakso dari waralaba mie ayam dan bakso Pak Andi tersebut. Usaha ini akan saya kelola dengan menggunakan nama, menu, rasa makanan, dan SOP yang sama seperti bakso dan mie ayam miliknya Pak Andi. Saya hanya mengatur seputar keuangan dan keuntungan per bulannya, di mana keuntungan itu akan terbagi atas dua dengan Pak Andi sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian yang kami berdua buat. Dari kasus kegiatan usaha yang kami lakukan, di sini saya berlaku sebagai franchise ataupun penerima waralaba, sementara Pak Andi berlaku sebagai franchisor ataupun pemberi waralaba. Di sini kami terjadi transaksi usaha di bidang kuliner dan terutama dalam bakso dan mie ayam Pak Andi. Saya tertarik untuk usaha tersebut karena saya menilai waralaba cocok untuk saya sebagai pemula dalam melakukan kegiatan bisnis usaha. Baiklah, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam memulai franchise ataupun waralaba. Yang pertama, pertimbangkan pro dan kontra dalam membeli franchise ataupun waralaba. Yang kedua, pilihlah waralaba yang sejalan dengan keinginan bisnis kita. Yang ketiga, telitilah kondisi dan pasar waralaba. Yang keempat, tulis rencana bisnis. Yang kelima, dapatkan pendanaan. Serta yang keenam, tinjau dan tanda tangani perjanjian waralaba. Yang ketujuh, perhatikan persyaratan kepatuhan bisnis. Serta yang kedelapan, buka waralaba baru Anda. Baiklah, selanjutnya adalah tentang alasan mengapa saya memilih usaha bakso dan mie ayam Pak Andi untuk sebagai sistem ataupun usaha bisnis waralaba saya. Sama-sama kita ketahui bahwa makanan jajanan enak ini sangat dikagumi dan disukai khalayak ramai dari masyarakat Indonesia. Berikut alasan mengapa saya memiliki dan menjadikan franchise bisnis ini. Yang pertama, makanan kuliner ramah kantong tapi menjanjikan selera. Yang kedua, umum dan mudah dikenali. Dan ketiga, mencari keuntungan dari usaha ini. Karena usaha ini adalah usaha tradisional sehingga dikagumi banyak orang masyarakat Indonesia dan juga pemasakannya juga luar biasa.
Nah, di sini di sini adalah terakhir, yaitu the voucher bisnis dari saya. Voucher bisnis ini menjelaskan langkah-langkah ataupun prosedur ketika saya menjalankan ataupun berdiskusi untuk melakukan kerjasama franchise dengan Pak Andi. Dimulai yang pertama adalah mencari usaha yang membuka waralaba. Di sini saya menemukan bahwa Pak Andi sedang membuka ataupun menyediakan waralaba. Yang kedua, saya membeli usaha waralaba. Di sini saya berlaku sebagai franchise. Yang ketiga, saya menulis rencana bisnis. Dilanjutkan, kami melakukan surat perjanjian serta saya mencari lokasi bisnis untuk membuka franchise ataupun waralaba saya, dan terakhir dilakukan dengan pelaksanaan waralaba ataupun kegiatan bisnis. Itulah voucher bisnis saya ketika langkah-langkah melakukan waralaba dengan Pak Andi, dan itulah penjelasan dari waralaba serta voucher bisnis saya. Semoga bisa dipahami dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.